Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haira dengan NIM 452241005. Saya dari kelas 2D D4 Administrasi Niaga. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bank syariah. Teman-teman mungkin sebagian dari kita pernah mendengar istilah bank syariah, tetapi masih bertanya-tanya apa sebenarnya bank syariah itu. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam atau syariat Islam. Adapun perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional adalah bank syariah tidak menggunakan sistem bunga atau riba, melainkan menggunakan sistem bagi hasil dan akad sesuai syariah. Tujuan bank syariah bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam berkegiatan ekonomi. Baik teman-teman, setelah mengetahui pengertian bank syariah, mengenai bank syariah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan bank syariah di Indonesia. Bank syariah mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1090-an. Perkembangan ini ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Seiring waktu, masyarakat mulai tertarik menggunakan layanan bank syariah karena dianggap sesuai dengan prinsip Islam. Saat ini, perkembangan bank syariah semakin pesat dan hampir semua bank besar di Indonesia telah memiliki layanan syariah. Bank syariah juga mendapat dukungan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK agar sistem keuangan syariah semakin berkembang di Indonesia. Setelah mengetahui sejarah munculnya bank syariah di Indonesia, berikutnya saya akan menjelaskan apa saja ciri-ciri yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Berikut adalah ciri-ciri bank syariah. Pertama, berlandaskan syariah. Artinya, seluruh kegiatan bank harus sesuai dengan ajaran Islam dan aturan syariat. Yang kedua, bebas riba. Bank syariah tidak menggunakan bunga dalam transaksi keuntungan, karena bunga dianggap riba dalam Islam. Yang ketiga, bagi hasil. Keuntungan diperoleh melalui sistem bagi hasil antara bank dan nasabah. Jadi, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Keempat, transparan. Semua transaksi dilakukan secara jelas dan terbuka agar tidak merugikan salah satu pihak. Yang kelima, adil. Bank syariah menerapkan prinsip keadilan antara bank dan nasabah, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Yang keenam, berkah. Bank syariah bertujuan memberikan manfaat yang baik dan halal bagi masyarakat. Setelah memahami ciri-ciri bank syariah, selanjutnya kita akan membahas fungsi-fungsi utama dari bank syariah Islam dalam kehidupan masyarakat. Berikut fungsi-fungsi bank syariah. Pertama, menghimpun dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro syariah. Dan yang kedua, penyalur dana. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan usaha atau kebutuhan lainnya. Ketiga, jasa keuangan. Bank syariah menyediakan layanan keuangan seperti transfer, pembayaran, dan layanan ATM. Keempat, sosial. Bank syariah juga memiliki fungsi sosial seperti penyaluran zakat, infak, sedekah, dan bantuan sosial lainnya. Kelima, mendorong perekonomian umat. Bank syariah membantu pengembangan usaha masyarakat, terutama UMKM, agar ekonomi umat semakin berkembang.
Adapun yang keenam, investasi yang halal. Bank syariah hanya melakukan investasi pada usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Baik, setelah mengetahui fungsi bank syariah, berikutnya saya akan menjelaskan beberapa produk yang tersedia di bank syariah. Produk bank syariah meliputi pertama, tabungan syariah. Tabungan yang menggunakan prinsip syariah dan bebas bunga. Keuntungan biasanya menggunakan sistem bagi hasil. Kedua, deposito syariah. Simpanan berjangka dengan sistem bagi hasil sesuai akad yang disepakati. Ketiga, pembiayaan. Bank syariah memberikan pembiayaan untuk usaha, kendaraan, rumah, atau kebutuhan lainnya dengan akad syariah. Adapun yang keempat, jasa lainnya berbasis akad syariah. Contohnya, transfer, pembayaran, kartu ATM, dan layanan lainnya yang sesuai prinsip syariah. Baik, setelah mengetahui produk-produknya, berikutnya saya akan menjelaskan prinsip dasar dalam bank syariah. Bank syariah memiliki beberapa prinsip utama. Pertama, menghindari riba atau bunga karena dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menghindari gharar, yaitu ketidakpastian dalam transaksi sehingga semua harus jelas dan transparan. Ketiga, menghindari maisir atau perjudian karena transaksi tidak boleh bersifat untung-untungan. Dan yang terakhir adalah mengutamakan keadilan baik bagi pihak bank maupun nasabah. Prinsip-prinsip ini membuat sistem bank syariah lebih mengutamakan kejujuran dan kerjasama. Contohnya, keuntungan diperoleh dari hasil usaha bersama, bukan dari bunga atau pinjaman. Semua transaksi harus dijelaskan sejak awal agar tidak merugikan salah satu pihak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa akad yang digunakan dalam bank syariah. Dalam bank syariah terdapat beberapa jenis akad atau perjanjian. Yang pertama, mudharabah, yaitu kerja antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Kedua, musyawarah, yaitu ketika kerjasama usaha di mana kedua pihak sama-sama memberikan modal. Ketiga, murabah, yaitu akad jual beli dengan keuntungan yang sudah disepakati di awal. Dan yang terakhir, ijarah, yaitu akad sewa menyewa. Akad-akad ini digunakan agar transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Contoh, pembelian motor secara cicilan tanpa bunga. Ijarah sering digunakan dalam pembiayaan sewa alat atau kendaraan. Setelah mengetahui akad-akadnya, berikut ini adalah keunggulan dari bank syariah. Bank syariah memiliki beberapa keunggulan. Pertama, lebih adil karena menggunakan sistem bagi hasil. Kedua, lebih transparan karena semua perjanjian dijelaskan di awal transaksi. Ketiga, sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat muslim. Selain itu, bank syariah juga mendorong kerjasama yang saling menguntungkan antara bank dan nasabah. Dengan jelas keuntungan dan kewajibannya. Sistem ini membantu mengurangi praktik yang merugikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada sistem yang digunakan. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan
bank konvensional sendiri menggunakan sistem bunga. Dalam bank syariah, seluruh transaksi harus sesuai dengan prinsip syariat Islam dan menggunakan akad yang jelas. Sementara itu, bank konvensional lebih berfokus pada keuntungan melalui bunga pinjaman. Selain itu, bank syariah juga menghindari unsur riba, gharar, dan maisir agar transaksi lebih adil dan transparan. Dengan adanya sistem bagi hasil, keuntungan dan risiko ditanggung bersama antara bank dan nasabah. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang memilih bank syariah karena dianggap lebih aman, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dari seluruh penjelasan yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah tidak menggunakan bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil dan akad syariah dalam setiap transaksi. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, bank syariah juga memiliki fungsi sosial dan berperan dalam membantu perkembangan ekonomi masyarakat. Dengan sistem yang transparan, adil, dan bebas riba, bank syariah menjadi salah satu solusi keuangan yang sesuai dengan syariat Islam dan terus berkembang di pasar Indonesia. Demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai bank syariah. Semoga materi ini menambah wawasan dan pemahaman kita tentang pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi maupun penjelasan materi. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.